teman-teman, nama saya Hubertus Silvia Angriobili. Di sini saya akan membawakan materi mengenai penentuan berat jenis. Yang pertama, dasar teori. Berat jenis didefinisikan sebagai massa suatu bahan per satuan volume bahan tersebut. Bentuk persamaannya, satuan dari berat jenis adalah kilogram per desimeter kubik, atau gram per sentimeter kubik, atau gram per mililiter dikali gram per liter. Dikenal ada beberapa alat yang digunakan untuk menentukan berat jenis, yaitu areometer, piknometer, dan neraca Westphal. Untuk pekerjaan secara rutin, dalam suatu laboratorium terdapat peralatan elektronik untuk menentukan berat jenis. Berat jenis relatif adalah perbandingan antara berat jenis zat pada suhu tertentu terhadap berat jenis air pada suhu tertentu pula. Berat jenis relatif tidak mempunyai satuan. Berat jenis relatif akan sama dengan berat jenis absolut bila perbandingan adalah air pada suhu 40 derajat Celcius. Ada beberapa cara penentuan berat jenis berdasarkan alat yang digunakan. Yang pertama, penentuan berat jenis cair dengan areometer. Penentuan berat jenis dengan areometer berdasarkan prinsip Archimedes. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam suatu cairan akan mengalami daya angkat yang besar sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Karena adanya benda tersebut, areometer berbentuk sebuah silinder yang berlubang. Agar areometer dapat tercelup dengan posisi yang tepat, maka areometer diisi dengan butir-butir PB. Skala-skala pada areometer menunjukkan berat jenis cairan. Semakin kecil berat jenis cairan, areometer akan tercelup semakin dalam. Karena itu, skala pada areometer menunjukkan angka yang semakin besar dari atas ke bawah. Yang berikut, penentuan berat jenis zat dengan menggunakan piknometer. Berat jenis satu zat dapat dihitung, yaitu mengukur secara langsung berat zat dalam piknometer. Prinsip metode ini didasarkan atas penelitian massa cairan dan perhitungan ruang yang ditempati oleh cairan ini. Ruang piknometer dilakukan dengan menimbang air. Ketelitian metode piknometer akan bertambah sampai suatu optimum tertentu dengan bertambahnya volume pada piknometer. Optimum ini terletak sekitar isi ruang 30 ml. Ada dua tipe piknometer, yaitu tipe botol dan tipe pipet. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berat jenis suatu zat. Yang pertama, temperatur, di mana pada suhu yang tinggi senyawa akan diukur berat jenisnya dapat menguap sehingga dapat mempengaruhi berat jenisnya. Demikian pula hal pada suhu yang rendah dapat menyebabkan senyawa membeku sehingga sulit untuk menghitung berat jenisnya. Oleh karena itu, digunakan suhu di mana biasanya senyawa stabil, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius. Yang kedua, massa zat. Jika zat mempunyai massa yang besar, maka kemungkinan berat jenisnya juga akan menjadi semakin besar. Yang berikut, volume. Jika volume zat besar, maka akan berpengaruh tergantung pula massa zat itu sendiri, di mana ukuran partikel dari zat, berat molekul, serta kekentalan dari suatu zat dapat mempengaruhi berat jenisnya. Yang berikut, alat dan bahan. Pada praktikum penentuan berat jenis, terdapat alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama alat yang digunakan, yang pertama piknometer 25 ml, aerometer 0,7 sampai 0,9, gelas kimia 250 ml, gelas ukur 250 ml, pipet tetes, termometer 0 sampai 1000 derajat Celcius, timbangan analitik. Bahan-bahan yang digunakan: etanol 96%, pasir kuarsa, air lem mineral,
daun muda, dan daun kering. Yang berikut prosedur kerja. Tahap yang pertama, penentuan volume pignometer. Langkah-langkahnya: timbang pignometer kosong, bersih, dan kering. Isi pignometer dengan air demineral pada suhu 180 derajat Celcius yang telah diketahui berat jenisnya. Timbang pignometer yang berisi air demineral tepat pada suhu 200 derajat Celcius. Hitung berat air demineral pada suhu 200 derajat Celcius. Hitung volume air demineral, di mana volume air sama dengan volume pignometer. Ulangi percobaan. Tahap yang kedua, penentuan berat jenis zat cair dengan pignometer. Langkah-langkahnya: timbang pignometer kosong, bersih, dan kering yang telah ditentukan volumenya. Langkah yang kedua, isi pignometer dengan zat cair pada suhu 180 derajat Celcius. Langkah yang berikut, timbang pignometer yang bersih, zat cair tepat pada suhu 200 derajat Celcius. Hitung berat zat cair. Hitung berat jenis zat cair pada 200 derajat Celcius. Ulangi percobaan. Yang berikut, penentuan berat jenis padatan dengan pignometer. Langkah-langkahnya: timbang pignometer kosong, bersih, dan kering yang telah ditentukan volumenya. Langkah yang kedua, isi pignometer dengan zat padat sampai separuh dari pignometer terisi. Langkah yang ketiga, timbang pignometer yang berisi zat padat tersebut. Lalu, tambahkan ke dalam pignometer berisi zat padat suatu zat cair pada suhu 180 derajat Celcius yang telah diketahui massa jenisnya. Dengan catatan, tidak boleh terdapat gelembung udara pada dalam pignometer. Langkah yang berikut, timbang pignometer berisi zat padat dan zat cair tepat pada suhu 200 derajat Celcius. Hitung volume zat padat, hitung berat zat padat, dan hitung berat jenis zat padat. Ulangi percobaan. Yang berikut, penentuan berat jenis zat cair dengan aerometer. Langkah-langkahnya: yang pertama, masukkan ke dalam gelas ukur 250 ml suatu zat cair yang akan ditentukan dalam suhu 200 derajat Celcius. Langkah yang kedua, masukkan secara hati-hati ke dalam aerometer. Baca skala pada aerometer dan catat berat jenis zat cair tersebut. Yang berikut data hasil pengamatan. Yang pertama, pengukuran berat jenis etanol dengan aerometer. Berat jenis etanol 96% menjadi 0,94 gram per mililiter. Jadi 10 ml etanol ditambah 90 ml Aquades sama dengan 0,82 gram per cm kubik. 12 ml etanol ditambah 88 ml Aquades sama dengan 0,80 gram per cm kubik. 14 ml etanol ditambah 86 ml Aquades sama dengan 0,78 gram per cm kubik. 16 ml etanol ditambah 84 ml Aquades sama dengan 0,74 gram per cm kubik. 18 ml etanol ditambah 82 ml Aquades sama dengan 0,70 gram per cm kubik. 20 ml etanol ditambah 80 ml Aquades sama dengan 0,68 gram per cm kubik. Yang kedua, penentuan berat jenis dengan pignometer. Yang pertama, kalibrasi. Berat pignometer kosong 33,4827 gram. Yang kedua,
berat piknometer ditambah Aquades 58,5746 gram. Yang kedua, pasir kuarsa, berat piknometer kosong sama dengan yang pertama 33,5184 gram, yang kedua 33,5901 gram. Yang berikut, berat piknometer ditambah pasir kuarsa sama dengan yang pertama 33,6018 gram, yang kedua 33,6674 gram. Yang berikut, berat piknometer ditambah pasir kuarsa ditambah Aquades sama dengan yang pertama 58,6486 gram, yang kedua 58,5298 gram. Yang berikut, daun muda, berat piknometer kosong yang pertama 33,5574 gram, yang kedua 33,6156 gram. Berat piknometer ditambah daun muda sama dengan 33,5770 gram, yang kedua 33,6474 gram. Berat piknometer ditambah daun muda ditambah Aquades sama dengan 58,5500, yang kedua 58,5313 gram. Yang berikut, daun kering, berat piknometer kosong sama dengan 33,6380 gram. Berat piknometer ditambah daun kering 33,6377 gram. Berat piknometer ditambah daun kering ditambah Aquades 58,5850 gram. Yang berikut, perhitungan atau pengolahan data. Yang pertama, penentuan berat jenis dengan aerometer. Contohnya, V1 dikali persen pertama sama dengan V2 dikali persen kedua. 10 ml dikali 96% sama dengan 100 ml dikali persen kedua. Persen kedua sama dengan 9,6%. Yang berikut, pembahasan dan kesimpulan. Untuk zat berbentuk liquid, kita dapat mengetahui dengan cara melakukan penimbangan bobot piknometer yang berisi sampel kurang dengan piknometer kosong tersebut. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus. Sedangkan untuk padatan, terlebih dahulu kita cari volume padatan dengan cara melakukan pengurangan volume zat padatan yang diberi air dengan zat cair tersebut apabila mengisi ruang piknometer. Penentuan berat jenis menggunakan aerometer dengan cara melihat langsung pada garis skalanya. Pada skala berapa, aerometer mengenai batas meniskus atas cairan etanol. Di pengukuran berat jenis menggunakan aerometer, pada saat setelah dicampurkan dengan Aquades, konsentrasi etanol berbanding terbalik dengan berat jenisnya. Jika konsentrasi besar, maka berat jenisnya kecil, begitupun sebaliknya. Kesimpulan, yang pertama, berat jenis dipengaruhi oleh suhu dan komposisinya. Kedua, piknometer dapat digunakan untuk zat berbentuk liquid maupun solid, sedangkan aerometer hanya dapat digunakan untuk zat berbentuk liquid saja. Yang ketiga, pengukuran berat jenis untuk cairan lebih praktis bila menggunakan aerometer karena langsung membaca skalanya saja. Yang keempat, pada saat telah dicampurkan dengan Aquades, konsentrasi etanol akan berbanding terbalik dengan berat jenisnya. Jika konsentrasinya besar, maka berat jenisnya semakin kecil, begitupun sebaliknya. Sekian pembahasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.